يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت صاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام ينطق فخذل غوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويشركهم على إقامة الدين. رب اتم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di siang yang penuh berkah ini masih diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan batiniyah, kekuatan lahiriah dan batiniyah kita. Dan juga alhamdulillah kita pada siang ini senantiasa masih ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah yang akan kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, ibadah sholat Jum'ah yang akan kita laksanakan secara berjamaah ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sababiyah kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hamba Allah pasti ingin melihat Allah nanti di dalam surganya Allah. Ketika kita dimampukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Kenikmatan surga, kecantikan bidadari yang sering kita dengar dengan telinga kita, semuanya akan sirna begitu saja ketika kita mampu atau dikehendaki oleh Allah bisa melihat wujud Allah secara nyata di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika kita bisa melihat wujud Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang menjadikan kita bisa bertemu dengan Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memberikan solusi di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang pertama, kita dituntut oleh Allah wa'mal shalihan, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, wa'mal sholihah ini di dalam tafsir Tajul Muslimin ditafsiri bahwasanya ketika kita melaksanakan sebuah amaliyah, kita melaksanakan sebuah ketaatan batiniyah kita, rohaniyah kita, jiwa raga kita harus bersih, harus suci dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh kaum muslimin, sifat yang dibenci oleh Allah diantaranya adalah hubbud dunya, demen terhadap dunia. Yang kedua adalah hubbur riyasah, demen terhadap jabatan.
Dan yang ketiga adalah sifat dengki, hasud, iri hati dan sebagainya. Walhasil sifat-sifat yang dibenci oleh Allah harus hilang dari jiwa-jiwa orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Makbuli, beliau menerangkan bahwasanya ketika hamba Allah melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, ketika hamba Allah melaksanakan amalia ibadah kepada Allah, tetapi di dalam rohaninya, di dalam batinianya tertanam sifat-sifat yang dibenci oleh Allah yang tertera di atas tadi, maka kata Ibrahim Al-Makbuli di dalam kitab Minahus Saniyah, maka ketaatan-ketaatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ketika menciptakan dunia, sesudah itu Allah tidak pernah melihat dunia, dan juga Allah sangat membenci terhadap dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kaifiahnya, caranya supaya hati kita ini bersih dari jiwa-jiwa, dari penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain kula lan panjenengan sedaya perlu adanya seorang guru, seorang masyayikh, seorang guru. Guru bukan hanya guru tarbiyah saja, bukan hanya guru taswiyah, tetapi kita harus punya guru yang namanya guru tazkiyah, yang mana guru tersebut bisa membimbing kita, mengarahkan kita bagaimana caranya membersihkan jiwa-jiwa kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang pertama untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, batiniah kita harus bersih, harus suci dari sifat-sifat madbumah, dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu demen, cinta terhadap orang-orang yang bertaubat, dan demen, cinta terhadap orang-orang yang mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syarat pertama yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa dikehendaki oleh Allah, bisa bertemu dengan Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, wala yusyriku bi rabbihi ahadah. Syarat yang kedua ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, wala yusyriku, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berbuat musyrik terhadap Allah di dalam melaksanakan amalia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, wala yusyriku ini ditafsiri di dalam kitab Ad-Durrun Nafis oleh Syekh Nafis Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Yang pertama yaitu murtad bangsa asma, musyrik bangsa jeneng. Ini diberikan contoh oleh Syekh Ibrahim, oleh
Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari, beliau memberikan sebuah contoh. Ketika kula lan panjenengan sedaya salat, tujuan salat adalah akimis salat lidzikri. Tujuan salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataan kaum muslimin, realita di dalam kita melaksanakan salat, kebanyakan mana kula lan panjenengan sedaya tergolong as-salatul ma'al ghaflah. Banyak orang-orang yang salat tetapi hatinya sama sekali tidak ingat terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikategorikan oleh Syekh Muhammad Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari, kula lan panjenengan sedaya tergolong murtad bangsa asma. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya salat, kalau nurut kaidah ilmu fikih, ketika kita takbiratul ikram, pada saat itu kula lan panjenengan sedaya eling dumateng Allah Subhanahu wa taala, tergolong salatnya sudah khusyuk. Tetapi ketika kita takbiratul ikram sampai salam, mana kula lan panjenengan sedaya lupa terhadap tujuan salat, yaitu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari, kula lan panjenengan sedaya tergolong murtad bangsa asma. Ini yang pertama secara singkat. Yang kedua, murtad bangsa penggawe. Beliau memberikan sebuah contoh kaum muslimin. Ini di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Beliau memberikan sebuah contoh bahwasanya kadang-kadang kita sebagai hamba Allah melaksanakan sebuah aktivitas di muka bumi ini, kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya menafikan kekuatan Allah, menafikan kekuatan Allah, menganggap bahwasanya gerakan kita, kekuatan kita, ucapan kita, semua gerak-gerik dalam tubuh kita ini merupakan kekuatan kita sendiri. Kita menafikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, menganggap bahwasanya itu adalah kekuatan kita bisa ruku. Kita sujud, menganggap bahwasanya itu merupakan kekuatan kita bisa sujud. Padahal hakikatnya itu merupakan sebuah kekuatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa mengangkat tangan, kita bisa ruku, kita bisa sujud dan sebagainya. Itu pada hakikatnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang menafikan kekuatan Allah, menganggap bahwasanya itu merupakan kekuatannya sendiri, ini tergolong orang yang murtad bangsa penggawe. Ini ditafsiri di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Itu yang kedua. Yang ketiga, murtad bangsa sifat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang ada seorang yang mempunyai sifat sosial, sering menolong orang lain, sering membantu orang lain, tetapi di dalam jiwanya, hatinya, beliau merasa bahwasanya kalau seandainya engkau tidak saya tolong si A, engkau tidak makan. Si A, seandainya engkau tidak tolong, saya yakin engkau kelaparan. Nah, orang semacam ini kaum muslimin sudah tergolong murtad bangsa sifat. Karena yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan saya niki termasuk majas, bayangan dari perilaku Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pengakuan-pengakuan merasa bisa menolong terhadap orang lain. Ini yang harus kita tanamkan kaum muslimin.
Kalau di dalam perilaku kita, sifat kita, dalam perilaku kita, sifat kita tercantum perilaku-perilaku murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita tidak akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan syarat yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga keimanan kita, untuk memperbarui ketauhidan kita. Karena itu kita dianjurkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita, ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan, ketika kita melaksanakan sebuah perilaku yang baik, hendaknya kita awali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Karena apa? Dikhawatirkan di dalam perilaku kita, ucapan kita, sifat kita tercantum perilaku musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perbarui dengan membaca 2 kalimat syahadat, saya yakin keimanan kita akan baru, ketauhidan kita akan baru, sehingga kita melaksanakan sebuah ketaatan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itu sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah yang saya sampaikan ini bebarengan dengan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipermudah oleh Allah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, dan juga kita dikehendaki oleh Allah bisa mampu melihat wujud Allah dengan nyata di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum fihi ma wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minhum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan illallah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.